Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Bella Saputra dari absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ali Akbar dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Fayam Bina Ramadana dari absen 30. Perkenalkan, nama saya Destali Sandi Nur Fajri, absen 8. Perkenalkan, nama saya Nisa Rabani Kusumanijana dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Hisla Rahmadona dari absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita di sini mau mewawancarai seseorang yang mengetahui semua tentang Museum Hutan Tular. Di sini kami juga berada di Museum Hutan Tular juga. Langsung saja ke orangnya. Yuk. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Sini kami ada tugas sejarah untuk mewawancarai Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Suyatno, kami sebagai pemandu museum di sini. Ini dari mana nih? Kita dari SMA Senopati. Ya, Sidoarjo. Sidoarjo. Baik. Apa yang mau ditanyakan? Baik. Untuk nomor 1, bisa diceritakan secara singkat bagaimana sejarah berdirinya Museum Hutan Tular? Baik. Jadi museum ini sebenarnya pada kelanjutan dari Stedelijk Historisch Museum Surabaya, yang mana Stedelijk Historisch Museum Surabaya ini adalah merupakan sebuah museum pribadi milik seseorang bernama Bapak von Weber yang berkebangsaan Jerman dan Belanda, yang lahir di kota Surabaya, yang beliau merintis mendirikan sebuah museum pribadi yang pada awal berdirinya ada di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Ketapang Kali, Surabaya, dan masih berproses berpindah-pindah tempat sampai akhirnya sampai di Sidoarjo sini. Pertanyaan kedua, kenapa museum ini diberi nama Emputan Tular? Ya, baik. Jadi ini karena tadi saya sudah sampaikan, ini kelanjutan dari Stedelijk Historisch Museum Surabaya yang merupakan museum pribadi. Tapi dalam sejarah perjalanannya, setelah pendirinya bernama Bapak von Weber, ya setelah Bapak von Weber meninggal, museum akhirnya diserahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat Yayasan Pendidikan Umum dan dinegrikan. Nah, dan diganti namanya menjadi Museum Negeri Provinsi Jawa Timur Empu Tantular. Itu ceritanya seperti itu. Pertanyaan ketiga, apakah ada koleksi langka atau khas yang hanya dimiliki Museum Emputan Tular? Baik, kita tahu museum ada dua jenis, ada museum khusus dan museum umum. Dan museum umum ini seperti Museum Hutan Tular ini punya koleksi sekitar 15.600 sekian. Nah, namun dari sekian banyak koleksi, memang ada koleksi-koleksi yang kita anggap masterpiece. Kita punya koleksi yang mungkin di tempat lain nggak ada, yaitu koleksi emas Garuda, yang mana koleksi ini merupakan koleksi perhiasan berbahan dasar emas dengan berat yang cukup fantastis, 1,163 gram. Jadi 1 kilo hampir 2 on. Dan koleksi ini cukup menarik karena koleksi ini ditemukan oleh seorang anak kecil tanpa sengaja sewaktu beliau mencangkul di sawah yang bernama Seger. Ini ditemukan di daerah Plausan, Wates, Kediri. Nah, itu salah satu masterpiece koleksi kita yang mungkin di tempat lain nggak ada gitu ya. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mengelola museum ini? Baik, kita tahu memang tidak hanya Museum Emputan Tular saja, di museum-museum lain khususnya museum provinsi itu tantangannya mungkin hampir sama. Kita tahu dari segi koleksi ya, kita tahu koleksi-koleksi kita ini usianya sudah tua. Dengan usia yang tua tentunya sangat rentan, ada yang kerusakan atau mungkin sudah di mana gitu ya. Di samping itu, di samping dari penanganan koleksi, kita punya tugas untuk mengenalkan museum biar warga, khususnya warga sekitar dan para pelajar, para pemuda, warga Indonesia suka terhadap museum, karena museum sebenarnya adalah sejarah, tempat bersejarah, tempatnya sejarah, jendela informasi dunia. Tapi memang tantangannya itu masih masyarakat pada umumnya masih belum begitu peduli, masih belum
mencintai tentang sejarah atau khususnya museum ini masih dianggap sebelah mata. Tapi itu merupakan tantangan terberat kita. Tapi kita tidak bosan-bosan untuk tetap memperkenalkan museum ini khususnya kepada para pelajar yang memang yang saat ini banyak berkunjung museum itu para pelajar. Itu mungkin tantangan terberatnya. Selanjutnya, apa saja inovasi atau program yang telah diterapkan oleh Museum Putan Tular agar menarik para pengunjung? Ya, baik, inovasi. Kalau dari segi bangunan atau dari segi tempat, kita memperbaiki, memperindah taman-taman untuk biar lebih menarik. Untuk program-program untuk ke depan bukan ke depan sih, untuk biar lebih menarik dan memperkenalkan museum ini, kita punya program WBTP, peragaan WBTP, warisan budaya tak benda, tentang koleksi-koleksi yang ada di sini, ada di museum, khususnya tentang kesenian. Dan kita punya program BBM, belajar bersama museum. Audiennya anak-anak SMP, SMA, serta umum. Jadi kita mencoba menggali atau mengenalkan dengan peserta ikut aktif membuat sebuah koleksi. Contohnya seperti damar kurung, ya mungkin tidak banyak dikenal. Itu kita panggil ahlinya tentang sejarahnya sendiri damar kurung. Terus peserta diajak ikut membuat tentang damar kurung. Terus kita juga punya seminar. Kita mengadakan seminar tentang koleksi kita. Yang sebelumnya dikaji dulu, ada kajian tentang koleksi museum, seperti contohnya mengkaji tentang topeng. Habis dikaji, terus kita diseminarkan. Terus kita juga ikut pameran-pameran. Jadi kita jemput bola mengadakan pameran di luar museum. Kita ikut mendukung juga acara-acara tertentu yang kita membawa koleksinya untuk mengenalkan di tempat-tempat lain. Itu di antara koleksi-koleksi kita. Program-program kita untuk lebih museum lebih dikenal. Itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya juga dan terima kasih atas ilmunya. Jadi di sini kita lebih tahu juga kan sejarah tentang Museum Putan Tular ini. Terima kasih juga atas kamunya. Iya. Atas ya Bapak. Sudah memanfaatkan museum. Terima kasih ya. Iya Pak. Sudah berkunjung ke museum. Ya. Saya sudah bangga, senang. Monggo dilanjut acaranya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya.